Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 433 MHZ akan presentasikan hasil kerja kami mengenai analisis open source ERP atau Enterprise Resource Planning. Baik, eh, ini adalah kelompok kami. Terdiri atas saya, Sulaiman Fauzan Karim, lalu ada Muhammad Rafli Ramadhani, dan juga Muhammad Hifzan Harundoyo. Nah, sekarang apa yang bakal kita bahas? Secara singkatnya, kita bakal bahas project overview-nya, terus proses kami untuk mencari open source ERP-nya, lalu bagaimana kami memilih ERP-nya, lalu bagaimana proses instalasinya, lalu ada demo dan juga testingnya, lalu kami akan memberikan review dan juga feedback dari ERP yang telah kami bahas. Nah, apa sih project yang harus kita kerjakan? Jadi, intinya adalah kami harus mencari atau meresearch 3 ERP, lalu memilih salah satu di antaranya, lalu menginstal dan mendokumentasi penggunaannya, dan juga memberikan review dari ERP yang telah kita gunakan. Nah, sebelumnya mari kita bahas apa itu ERP. Nah, ERP adalah Enterprise Resource Planning, ya di mana itu merupakan manajemen software untuk bisnis dan juga enterprise. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengintegrasikan proses-proses bisnis menjadi single unified system. Nah, ini itu berfungsi untuk bisa memungkinkan bisnis untuk mengotomasi dan juga meningkatkan efisiensi dari proses bisnis itu sendiri. Nah, dan yang nanti akhirnya itu bisa digunakan untuk membuat decision yang berdasarkan data. Nah, terus ada beberapa modul atau fungsionalitas yang terdapat di ERP, yang biasanya ada di ERP. Yaitu yang pertama ada finance dan accounting, ini biasanya buat mengurus pajak, lalu juga untuk mengurus payroll dan lain-lainnya. Lalu ada human resource, ada supply chain dan inventory management. Ini tentunya sangat penting untuk mengatur stok dari perusahaannya. Lalu ada customer relationship management atau CRM. Lalu ada manufacturing dan production. Nah, di sini kami ingin mengkomparasi tiga software open source ERP yang sangat luas digunakan, yaitu ada Odoo, ada ERP Next, dan juga ada Dolibar. Nah, berdasarkan core features-nya, Odoo ini dapat digunakan untuk kepentingan CRM, sales inventory, hingga project management. Yang dimana di ERP Next ini tuh lebih bisa ditingkatkan untuk penggunaan di bidang healthcare dan juga education. Dan untuk Dolibar, ini tuh software yang tergolong simple dibandingkan dengan dua software yang lainnya. Dan ini tuh bisa digunakan untuk stock management, projects, dan juga human resource management. Lalu untuk user interface-nya, yang Dolibar ini itu relatif lebih dated UI-nya, jadi lebih kelihatan tidak modern dibandingkan dengan dua software yang lainnya. Lalu untuk kemudahan untuk penggunaannya, si Dolibar ini itu sangat mudah, tapi uh, fiturnya minimal. Nah, lalu untuk yang di tengah-tengah itu ada ERP Next yang dimana itu beginner friendly dan juga workflow-nya itu sangat structured, dan juga untuk yang learning curve-nya lebih tinggi tapi lebih banyak fiturnya itu ada Odoo. Nah, lalu untuk community support-nya, Odoo itu sangat-sangat bagus community support-nya, ada di GitHub, terus ada juga Odoo Community Association atau OCA. Lalu untuk ERP Next, itu juga ada community support dari GitHub, Discord, dan juga Frappe Documentation. Nah, lalu untuk Dolibar itu masih belum terlalu banyak jika dibandingkan dengan Odoo dan ERP Next, tapi ada lah seenggaknya. Lalu untuk dokumentasinya, Odoo dan ERP Next itu dokumentasinya sangat lengkap dibandingkan dengan Dolibar, yang dokumentasinya itu relatif lebih sedikit. Dan untuk kompleksiti dari instalasinya, Odoo dan ERP Next itu lebih susah jika dibandingkan dengan Dolibar, yang dimana kedepannya kami juga menghadapi beberapa kesulitan dalam menginstal software yang kami pilih. Nah, lalu untuk customizability-nya, kami menilai bahwa Dolibar itu yang lebih tidak customizable dibandingkan dengan Odoo dan ERP Next. Dan juga untuk use case-nya, Odoo ini cocok untuk long established companies atau company yang udah melebar atau udah gede. Dan untuk small to medium size companies itu lebih cocok menggunakan ERP Next karena fiturnya udah cukup lengkap dan juga itu udah digunakan. Lalu untuk Dolibar itu cocok untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang baru mulai atau enggak buat fungsionalitas-fungsionalitas yang tidak terlalu kompleks. Nah, lalu berdasarkan komparasi tiga software ini, kami milih ERP Next. Kenapa? Karena ERP Next itu ada di tengah-tengah dan juga dia itu balance antara fitur, modularitas, proses instalasinya, hingga dokumentasi dan support yang diberikan oleh ERP Next. Baik, berikutnya adalah instalasinya. Jadi ada beberapa requirement yang diperlukan oleh ERP Next. Jadi ada Python, Python 3 yang versionnya udah harus 3.10 lebih ke atas. Terus MariaDB 10.6 ke atas, Redis Server, Node.js 18
ke atas, terus ada Yarn ini untuk JavaScript Package Manager-nya, lalu ada FrappDepends, Nginx, sama Supervisor. Untuk komen-komennya dapat dilihat, ini komen dalam penggunaan di Linux, dan kami memilih ARPNX karena memang bisa digunakan pada Linux. Dan lalu yang kedua adalah melakukan konfigurasi pada servernya. Jadi kita menggunakan MySQL. Ini ada beberapa server dan harus menambahkan beberapa komen di default config filenya agar agar ARPNX ini dapat bekerja dengan baik. Lalu kita juga perlu menginstal ini ada Frappe atau yang akan nanti digunakan untuk ARPNX-nya dan beberapa package lainnya yang akan digunakan. Jadi untuk menggunakan AirPnex dapat dilihat pada di bagian bawah itu ada bench get app dan lain-lain. Itu nantinya akan menjalankan Frappe dan akan membukanya di localhost. Yang berikut adalah testingnya dan demonya. Jadi kita dapat membuat user baru. User ini nanti bisa diberikan role yang sesuai dengan berdasarkan usernya. Ini bisa menambahkan email, lalu first name-nya dan role-nya. Lalu berikutnya kita juga dapat melihat stok, aset, ini menambahkan stok. Nantinya stok ini akan terupdate pada dashboard-nya. Nanti kita juga bisa melihat manufacturing, asetnya apa saja. Terus ini juga dapat terintegrasi dengan berbagai platform yang lain. Contohnya ada Google Drive juga. Ini yang di aset bisa dapat dilihat di sini. Terus dapat juga untuk menambahkan customer. Nah, kami menemukan beberapa kelebihan dari ERPNext ini. Yang pertama adalah ya sudah kami sebutkan yaitu open source dan sangat cost efektif karena tidak berbayar. Lalu juga komunitas dan dokumentasinya yang sangat ekstensif di forum, GitHub, dan Discord, serta bisa kustomisasi karena menggunakan framework Wrap. Lalu ERPNext juga menggunakan modul-modul terintegrasi yang berupa accounting, inventory, CRM, HR, project management, dan lain-lain tanpa perlu menginstal add-on lain. Nah, tapi juga ERPNext juga memiliki beberapa kekurangan yang kami temukan. Salah satunya itu initial setup difficulty yang cukup sulit untuk di setup dan install karena memerlukan banyak sekali requirement yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Lalu juga untuk scalingnya, ERPNext belum bisa belum bisa memberikan performance yang baik untuk transaksi yang besar. Lalu untuk ekosistem integrasinya juga masih belum ekstensif karena hanya sedikit integrasi third party yang tersedia untuk ERPNext. Lalu apa saja yang bekerja baik pada ERPNext ini? Nah, kami menemukan dua, yaitu dalam pengoperasiannya setiap hari ini cukup mudah karena juga orang yang baru pertama kali menggunakan juga cepat untuk belajar. Lalu kustomisasinya juga mudah, bahkan tanpa coding yang ekstensif. Lalu apa saja yang bisa diimprove dari ERPNext ini? Nah, pertama adalah usahakan untuk simplifikasi instalasi dan update menggunakan one click installer atau lainnya. Lalu yang kedua adalah skalabilitas yang ditingkatkan karena dengan bisnis yang lebih besar, optimisasi untuk menghandling data yang besar dan concurrent users juga perlu diperlukan. Lalu yang terakhir adalah expanded training resources karena sangat diperlukan untuk terutama pegawai-pegawai dari organisasi besar yang perlu belajar kayak ERP. Nah, lalu ERPNext ini cocok untuk digunakan oleh siapa? Small to mid-size enterprise karena ERPNext itu sudah memberikan fitur-fitur ERP system dengan budget yang rendah. Tapi scaling limitation dan ekosistem tadi yang sudah kami sebutkan membuat ERPNext ini tidak cocok untuk enterprise yang besar. Organisasi yang menginginkan kontrol terhadap software mereka juga cocok untuk menggunakan ERPNext ini, seperti tech startup, IT service firms, dan lainnya juga. Mungkin sekian presentasi dari kelompok FA33 MHZ kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.